يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan dengan nikmatnya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan ini dan mencatatnya sebagai sebuah amalan soleh yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya di dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini sampai kematian menjemput kita. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang akan minum dari telaganya Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Yang Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti ada orang-orang yang akan datang pada hari kiamat. Mereka membawa ciri-ciri sebagai umat Rasulullah SAW, tapi mereka akan diusir dari telaga Rasulullah SAW karena mereka merubah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin membahas satu ayat dalam Al-Quran, ayat 125 dalam surat Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang Allah menghendaki, menginginkan untuk diberikan petunjuk kepadanya, maka Allah akan melapangkan dada orang tersebut untuk menerima Islam. Dia merasa nyaman, merasa senang menjadi seorang muslim dan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Wa hadhihi alamatul khair, kata Imam Ibnu Katsir. Ini adalah tanda kebaikan yang ada pada diri seseorang. Demikian sebaliknya, wa may yurid an yudillah, siapapun yang Allah menghendaki kepadanya kesesatan, maka yaj'al sadrahu dayyqan haraja, Allah akan menjadikan dada orang tersebut sesak, sempit, sangat berat ketika dia diajak kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia diperintahkan untuk naik ke langit ketika ditunjukkan kepadanya bahwa inilah ajaran Islam. Demikianlah Allah menjadikan rijz dan menafsirkan azab bagi orang-orang yang beriman, yang tidak beriman. Jadi dari ayat yang mulia ini, yang paling penting yang ingin kita sebutkan adalah ayat ini adalah barometer atau standar yang bisa dengannya kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah atau na'udzubillah orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau juga menyebutkan ayat yang mirip dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam wa huwa 'ala nuri min rabbi." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam dan dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya, sama dengan orang yang tidak seperti itu? Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang sesat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Tetapi Allah yang menjadikan kepada kalian cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah menghiasi hal itu, menjadikannya indah dalam hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan maksiat. Ayat ini menunjukkan, dan ayat sebelumnya tadi, bahwa hidayah dan kesesatan itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kami menyebutkan ini? Karena ada orang-orang yang mengaku muslim, mereka mengatakan bahwa keburukan itu tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kesesatan, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia maupun di akhirat, di bumi ataupun di langit, semuanya ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sesuatu yang paling kita butuhkan, kata para ulama, adalah ini yang namanya hidayah. Tidak ada hal yang lebih wajib yang Allah Subhanahu wa ta'ala paling sering atau minimal 17 kali sehari semalam Allah merintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita semua untuk memintanya, kecuali hidayah, yaitu di setiap salat kita ketika kita membaca Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, wassalihin, bukan jalannya orang-orang yang berilmu, yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya, yaitu orang-orang Yahudi dan banyak kaum muslimin yang seperti ini. Dan orang-orang yang semangat beribadah tapi di atas kebodohan, orang-orang yang sesat. Setiap hari minimal, kata Ibnu Qayyim, 17 kali Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita untuk seperti ini. Terus kalau kita sudah menjadi seorang muslim, apa maksudnya kita berdoa seperti ini? Ini juga banyak dipertanyakan oleh orang-orang liberal. Kata mereka, itu apa lagi kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kita sudah menjadi seorang muslim, apalagi menjadi Ahlus Sunnah misalnya. Berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Ini dijawab oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah. Apa maksudnya kita minta jalan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, hidayah itu ada dua. Ada hidayah ila sirat, yaitu kita mengenal bahwa Islam itu adalah agama yang Allah ridhoi. Ada hidayah fi sirat, hidayah ketika kita sudah menjadi seorang muslim, yaitu kita diberikan taufik untuk mempelajari kemudian mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Ibnu Qayyim menambahkan lagi, ada satu lagi kata yang kita butuhkan, yaitu hidayah di akhirat. Hidayah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melewati sirat untuk menuju ke surga. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang mengatakan hidayah itu harus dicari, tidak seperti
hadiah yang ditunggu. Makanya para ulama menyebutkan banyak sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Yang paling penting adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Fatihah tadi. Juga ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah seorang nabi, manusia yang paling mulia. Tapi beliau mengatakan, Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, afaf, yaitu menjaga kehormatan, dan ghina, merasa cukup, qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Di dalam doa iftitah, doa qunut yang sering dibaca, salah satu yang diminta adalah Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau Nabi Muhammad SAW juga masih banyak berdoa seperti ini, maka kita yang tidak ada jaminan sama sekali untuk benar-benar masuk surga, harusnya lebih serius, lebih banyak meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sarana terbesar untuk kita bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabir." Sungguhnya Al-Qur'an ini akan mengantarkan, memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dalam semua masalah, kata para mufassirin, masalah dunia maupun masalah akhirat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ibad." Berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Siapa mereka? Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti sebaik-baik perkataan. Yang sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang berakal, yang benar-benar menggunakan akalnya dengan baik. Kemudian di antara hal juga yang bisa membantu kita untuk bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Akan mengalir sungai-sungai di bawah mereka, itu di mereka ketika berada di surga. Dalam surat Yunus ayat 9 kalau tidak salah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna di dunia dan di akhirat, dan juga mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa namanya hidayah taufik itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa orang lain untuk memberikan hidayah petunjuk atau taufik kepada orang yang dia cintai. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, Allah katakan kepadanya, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Kata para mufassirin, ayat ini turun berkaitan dengan sikap Rasulullah SAW
beliau sedih karena pamannya meninggal di atas kekafiran. Abu Thalib, orang yang membela dakwah Rasulullah SAW kurang lebih 40 tahun. Sejak kecil Rasulullah SAW dirawat dan dijaga oleh beliau sampai menjadi nabi. 10 tahun kenabian lah kurang lebih dia berada di bawah pengawasan penjagaan Abu Thalib. Allah takdirkan meninggal di atas kekafiran. Dan kata Rasulullah SAW, dia di neraka walaupun yang paling ringan siksaannya, tapi tetap di neraka. Dia merasa sebagai orang yang paling berat siksaannya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran, misalnya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, siang dan malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, didatangi di rumah-rumahnya, di tempat-tempat mereka berkumpul seperti ini, diajak kepada kebenaran, tapi istri dan anaknya sendiri tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran suaminya dan bapaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita baca dalam Al-Quran bagaimana sikap beliau itu, berbaktinya dia kepada bapaknya, akhlak beliau kepada orang tuanya ketika mengajak orang tuanya kepada kebenaran, tapi Allah takdirkan bapaknya itu meninggal di atas kekufuran. Nah, jadi sekali lagi hidayah taufik, petunjuk untuk bisa menerima dan mengamalkan kebenaran itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapa yang merasa sudah mendapatkan hal ini, maka jagalah hal itu dengan baik. Coba baca sejarah orang-orang soleh, bagaimana mereka mempertahankan yang namanya petunjuk. Mereka mengorbankan apa saja yang mereka miliki, khususnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hijrah sampai 2 kali gara-gara mempertahankan hidayah, petunjuk yang ada yang dia berikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Nah, ini itu yang kita sampaikan. Nah, ini kultum ayat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk kita senantiasa belajar dan belajar, kemudian mengamalkan apa yang kita pelajari, dan kalau bisa kita dakwakan pada orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.